Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita nggak mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang paling dia inginkan darimu pada saat ini. Yang paling dia inginkan darimu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu ya. Bisa aja cocoknya cuma setengah, nggak cocok sama sekali dan sebagainya. Dan yang pastinya kamu bisa cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan yang energinya hanya berfokus kepada kamu saja. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Hari ini tuh ada energi apa yang paling dia inginkan darimu pada saat ini teman-teman. Ada energi unfinished business. Jadi jelas ya, langsung terbuka. Yang paling dia inginkan sama kamu saat ini adalah menyelesaikan hal-hal yang belum kelar di antara kalian. Mungkin di sini ada situasi-situasi yang belum kelar, pernyataan-pernyataan yang belum clear, keadaan-keadaan yang belum jelas gitu ya. Jadi banyak hal yang menggantung di antara kalian. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak pingin ada satu energi dikelarin atau diberesin gitu ya teman-teman. Kenapa? Langsung tertuang di sini ya. Ada energi penyesalan kalau yang Sora lihat di sini ya. Ada energi penyesalan atas apa yang sudah terjadi di antara kalian. Mungkin dia menyesal kok bisa hubungan ini belum clear. Kenapa gitu ya? Karena di sini tidak lain dan tidak bukan juga ada kontribusi dari dia yang penuh dengan kegalauan, ketidakyakinan, ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Yang mungkin saja membuat kayak mengambil keputusan atau menjelaskan sesuatu itu jadi nggak kelar gitu ya, karena salah satunya adalah sikap-sikap dia yang cenderung abu-abu, kurangnya satu ketegasan, dan juga di sini banyak energi penyesalan teman-teman. Oke? Orang ini banyak yang bermasalah dengan kebiasaan buruk ya. Jadi liquid courage ini salah satu hanya menggambarkan dengan namanya kebiasaan buruk ya. Mungkin ada yang suka pelariannya ke minum-minuman keras, ada yang pelariannya ke kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok berlebihan, atau seks bebas lah, berjudi lah, apapun ya itu. Jadi pelariannya adalah sesuatu yang cenderung tidak positif teman-teman kalau Sora lihat di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat egonya sangat tinggi sekali ya. Jadi mungkin sekali kamu berdealing dengan seseorang yang nggak mau disalahin ya, menutup mata kalau ada satu kesalahan gitu ya. Di sini juga kalau yang Sora lihat menolak, denial kalau dia yang salah. Bisa saja dia victim mentality, dia yang salah tapi buat kamu yang seolah-olah salah gitu ya. Atau orang yang selalu susah banget ngalah. Jadi dia selalu kayak nuntut kamu yang harus lebih banyak ngalah dan ngertiin dia. Ya, jadi di sini memang ada clash ego gitu ya teman-teman. Dan yang pastinya ada energi keterpura-puraan atau topeng ya. Jadi sangat mungkin banget kamu berdealing dengan situasi-situasi yang banyak banget topeng di sini ya. Adanya ketidakjujuran, adanya ketidakterbukaan, adanya tidak apa adanya, tapi ada apanya gitu ya. Kenapa? Nggak lain dan nggak bukan karena ngerasa ego ya. Mau semuanya. Kadang manusia itu memang ego ya. Mau ini, mau itu ya. Karena mungkin dia tahu kalau dia buka semuanya, kamu mungkin nggak terima dia ya. Mungkin akan terlihat betapa rakusnya dia, betapa serakahnya dia, betapa dia nggak bisa mengontrol keinginan dia sendiri gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya banyak dari kalian yang sudah punya suatu firasat batin atau sudah punya intuisi lah bahasa Sora, bahwa memang pada akhirnya kamu tetap harus ketemu lagi sama dia, walaupun sekarang mungkin lagi nggak ketemu, lagi nggak komunikasi dan sebagainya ya. Tapi di sini kamu tahu bahwa akan ada pertemuan lagi sama dia, dan sebenarnya pertemuan dengan kamu pun itu memang ada jalanan atau ada kontribusi dari semesta sampai kamu bisa ketemu sama orang ini gitu ya teman-teman. Kalau kamu mau tanya kenapa ya aku ketemu sama orang ini, nah itu biasanya berhubungan dengan karma kalau kamu percaya dengan konsep karma. Tapi paling pastinya nanti kalau kamu sudah meninggal baru kamu tanya sama yang di atas gitu ya, kenapa kok aku ketemu sama dia, kenapa hidupku babi bu bebo gitu ya. Oke.
Nah, di sini teman-teman banyak situasi-situasi yang melilit ya. Perasaan kamu yang masih kuat sama dia, walaupun ini mungkin bukan sesuatu hubungan yang baik atau banyak negatifnya, tapi kalau kamu mau lepasin dia berat, mau lepasin dia itu sakit. Tapi di sini juga ada kebohongan, di sini ada hal-hal yang toksik, ada hal-hal yang nggak baik di sana, gitu ya. Ini bisa saja sih, kalau yang Sora lihat adalah kamu perlu belajar yang namanya bijak ya. Jadi ketika kamu ketemu sama orang ini, banyak pembelajaran, salah satunya adalah belajar untuk menjadi bijak ya. Melihat segala sesuatu itu tidak serta-merta ditelan bulat-bulat, ternyata banyak hal-hal yang tidak sesimpel itu ya. Di sini ada energi lelah ya. Sangat mungkin kamu itu udah lelah banget menghadapi situasi ini, sudah lelah banget menghadapi situasi terlilit dengan dia. Mau lepasin sakit, mau lupain sulit gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada energi kelelahan gitu ya, kalau yang Sora lihat. Apalagi orang ini itu memang nggak bisa lepas-lepas dari yang Sora bilang sikap negatif tadi. Jadi di sini kayak ada ketergantungan terhadap hal-hal yang buruk. Sudah terbiasa berbohong, sudah terbiasa manipulasi, sudah terbiasa berpura-pura, sudah terbiasa apapun itu yang negatif teman-teman. Ya, sehingga kamu bisa saja sudah sangat-sangat pasrah dan menyerah sama orang ini. Kayak give up deh. Aku udah gak sanggup lagi ngadepin sama orang ini. Udah lelah, udah capek, udah draining, udah benar-benar gak sanggup lagi. Ya, ada beberapa dari kalian yang ngerasa seperti itu teman-teman. Ya jelas. Karena kamu berdiri sama seorang player. Ya, kamu berdiri dengan playboy atau playgirl cap gajah duduk ini mungkin ya, atau cap durian 3, aku nggak tahu. Tapi memang kamu berdiri dengan player, tapi dia pinter banget ngomong, pinter banget ngerayu, pinter banget memanipulasi teman-teman di sini. Tapi kalau kamu masuk juga dalam jeratannya, Kak Sora dia jahat betul. Tapi di satu sisi lain teman-teman, kamu juga harus punya kesadaran. Kamu kan masuk sendiri dalam ke dalam rayuan yang dia berikan gitu ya. Jadi ini artinya kan Sora udah bilang harusnya kita belajar jadi lebih bijak, lebih mawas diri. Jangan masuk ke dalam yang namanya jebakan cinta lah. Tapi namanya manusia itu Sora tahu ada kelemahan gitu ya. Namanya kita disayangin, kita dicintain gitu ya. Kita terlena lalalala, tapi nggak apa-apa. Ini dijadikan sebagai suatu pembelajaran aja ya. Dan di sini memang ada masalah komunikasi di antara kalian ya. Komunikasinya itu memang kamu berdiri dengan seseorang yang player ya. Dan habis itu di sini ada masalah komunikasi yang mungkin belum clear ya. Banyak hal-hal yang tidak tersampaikan. Mungkin bahasa cinta kamu beda sama dia. Komunikasi jadinya sulit di antara kalian. Orang ini sangat-sangat punya keinginan untuk bisa texting kamu, atau mungkin kirimin pesan sama kamu, untuk mulai chat lagi sama kamu, untuk mulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, oke. Di sini dia tahu itu ya, dia tahu ya kalau dia itu pada akhirnya harus memilih gitu ya, kepada siapa dia harus memberikan hatinya. Tapi hati-hati teman-teman, di sini juga ada indikasi orang ini tuh punya banyak pilihan, artinya orang ini tuh punya banyak cadangan gitu ya. Nah, kenapa dia kepingin texting kamu ya, kenapa dia pingin cari tahu sama kamu, pingin ngomong sama kamu, menyesal sama kamu, dia pingin tahu keadaan kamu. Dia belum bisa lepasin kamu, masih kepo soal kamu, masih mau tahu soal kamu, mau tahu kamu gimana itu ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, walaupun tidak ekstrim, tapi di sini ada pelan-pelan energi transformasi atau adanya energi perubahan teman-teman. Gitu ya, ada energi perubahan. Kenapa? Kok bisa Sora dan energi perubahan? Sora lihat di sini, dia mulai merasakan konsekuensi dari yang namanya toxic relationship. Bagaimana hubungan yang gak sehat, gimana hubungan yang cuma main-main, gak serius dan sebagainya. Ya, itu dia mulai merasakan yang namanya toxic relationship itu ternyata ada konsekuensinya. Ya, bisa saja dia itu bermasalah di dalam pikirannya, di dalam mentalnya. Dia juga mulai mendapatkan hal-hal yang gak lancar dalam hidupnya, banyak kendala gitu ya. Orang ini tuh sebenarnya itu sedang feeding egonya dia teman-teman ya. Kenapa sih dia jadi player? Orang ini tuh sedang feeding egonya, memberi makan egonya, karena dulu mungkin dia banyak ditolak sama orang, banyak disakitin, dianggap lemah, dianggap nggak berharga. Jadi ketika dia banyak yang mauin, dia tuh jadi kayak ini loh, sebenarnya aku tuh membooster dengan mengumpulkan para fans gitu ya.
Sebenarnya dia punya rasa anxiety, dia punya rasa kegelisahan karena selalu merasa insecure, makanya dia selalu seperti menyediakan cadangan lain, ya. Karena sebenarnya dia nggak ngerasa secure, dia sebenarnya nggak percaya diri dengan dirinya, dia takut tiba-tiba ditinggal, nggak ada lagi kamu atau nggak ada lagi orang lain, dia punya cadangannya, gitu ya. Tapi kenapa dia mulai merasa juga ada energi perubahan? Kenapa? Selain ada energi di mana dia itu mulai ngerasa gelisah atas energi perasaan bersalah, ya, dan dia bisa melihat bahwa hidupnya dia itu banyak nggak seimbang gitu ya teman-teman. Banyak area-area yang akhirnya bermasalah gitu ya, mungkin stres, mungkin habis itu dia bermasalah di bagian keuangan atau hal-hal yang lain. Intinya dia nggak ngerasa hidup dia tuh polanya sehat gitu ya. Orang ini kamu kenal dia mungkin melalui sosial media, atau dia rajin banget mantengin sosial media gitu ya, kalau yang Sora lihat ya. Mungkin dia kerja berhubungan dengan sosial media, atau anaknya sosmed banget, segala sesuatu tuh bisa dilihat di sosial media dia gitu ya teman-teman. Memang tipenya itu flirting, bahkan sama kamu pun memang dari awal kan ketika kenal tuh banyak flirting melalui sosmed, godain kamu, teasing kamu kayak gitu ya. Memang tipenya ya begitu ya. Dan orang ini tuh banyak sekali rahasia-rahasia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ditutupin. Bisa saja dia ngaku-ngakunya sama orang dia masih single, dia masih sendiri, padahal dia sudah punya satu status sama kamu gitu ya teman-teman. Tapi di sini kalau Sora lihat ada spiritual awakening. Ketika hidupnya dia itu nggak balance, dia mulai punya kesadaran secara spiritual. Kamu nggak tahu ya pertanda apa yang dia rasakan, firasat batin kah, mimpi kah gitu ya, atau tanda-tanda dari semesta ini seperti mengingatkan dia gitu ya. Kalau ternyata dia itu nggak bisa lepas dari kamu, walaupun dia ada yang lain, dia ternyata nggak bisa lepas dari kamu. Dia pun juga ada karma sama kamu, dan ternyata dia itu masih ada energi terobsesi sama kamu. Walaupun ada yang lain, ternyata dia tidak bisa menghapaskan obsesi dia sama kamu itu masih sangat-sangat ada ya. Dan orang ini mungkin sebelumnya dia tuh berharap masih bisa ketemu sama kamu ya. Di sini ada yang kalau Sora lihat ada yang punya hubungan affair gitu ya. Tapi yang kalau Sora lihat di sini, yang paling dia inginkan, dia ingin rekonsiliasi. Dia ingin bisa kembali, dia ingin bisa bersatu lagi, memperbaiki semuanya ya. Bahkan dia sudah kepikiran untuk serius relationship. Kenapa? Gitu ya teman-teman, dia berpikir seperti itu. Kenapa? Selain ada situasi yang tadi Sora bilang nggak keseimbang, dia itu tidak menyangka bahwa ternyata dia itu ternyata masih punya perasaan sedalam itu sama kamu, nggak bisa lupain kamu, teringat terus sama kamu. Dan dia bisa melihat bahwa hidupnya dia itu semenjak kamu tinggal itu banyak hal-hal tidak terduga ya, tapi lebih kepada hal-halnya tuh masalah, trouble, halangan, tertunda. Dan dia ngerasa itu semua karena ada salah satu energi, aku masih berhutang karma sama kamu. Nah, dia sudah melihat nih tanda-tandanya. Karena mungkin sebenarnya kamu sebelumnya sudah pernah mengingatkan dia, ayo hidup yang benar aja, hidup yang lurus aja, jangan aneh-aneh, nanti hidupmu dapat masalah sendiri gitu ya, lala gitu ya teman-teman di sini. Nah, teman-temannya juga mungkin udah ngingetin dia gitu ya. Kamu sadar nggak hidup kamu tuh sekarang dalam situasi seperti ini nggak bagus gitu ya. Mungkin banget ya, ini karena apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Jadi teman-teman dia juga mungkin mengingatkan untuk dia kembali ke kamu yang sudah seperti keluarganya sendiri. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, ini tuh sangat-sangat ditekankan untuk kayak kembalilah udah ke keluargamu, ke suamimu, ke anakmu, ke istrimu, ke anakmu gitu ya. Ataupun kalaupun belum, ini seperti kembali kepada yuk kembalilah ke orang itu yang sudah seperti keluargamu sendiri. Dan intuisi dia tahu gitu ya. Intuisi dia tahu dia harus ke kamu. Jadi yang paling dia inginkan adalah rekonsiliasi ya. Dia ingin ke kamu, pingin rekonsiliasi, pingin kembali ya, setelah dia pernah menghilang begitu saja dalam hidup kamu. Tapi karena ada energi dari spiritual awakening, ada energi kesadaran, itu tergeser gitu loh ya. Karena ternyata perasaan romansa dia itu juga sangat-sangat masih kuat ke kamu teman-teman ya. Dia tuh masih sangat punya romansa yang kuat ya, dan dia itu tidak ingin perpisahan, apalagi khususnya kalian yang dalam pernikahan. Dia itu nggak mau sampai berpisah sama kamu secara official gitu ya. Dan ini memang sebenarnya ada salah satu ya bagian dari semesta itu berkontribusi sama hubungan ini, seperti mengingatkan,
mengarahkan dia melalui intuisinya, melalui perasaannya. Ini juga sangat mungkin ya teman-teman terjadi gitu ya. Setelah dari kalian banyak yang mungkin bermanifestasi, berdoa untuk hubungan kalian dipulihkan, untuk orang ini terpanggil. Orang ini mungkin saja sedang jauh dari kamu atau memang LDR sama kamu ya. Orang ini ingin pertemuan sama fisik sama kamu segera. Jadi yang paling diinginkan adalah pertemuan fisik. Orang ini ingin kembali. Yang paling dia inginkan adalah kita balik lagi yuk kayak dulu. Memadu kasih lagi yuk. Gitu loh ya. Tuh. Supaya hubungan kita bisa kembali. Hubungan kita jangan sampai jauh gitu ya. Itu yang dia inginkan. Dia tuh kayak pengen balik gitu ya. Dimana ada kamu, di situ juga ada perasaan kamu, merasa nyaman, merasa aman ke kamu. Kamu tuh seperti rumah buat dia, bisa ngebuat dia ngerasa stabil gitu ya. Jadi kalau yang kamu tanyakan dia pinginnya apa, pingin balik ya, pingin bisa perbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya di antara kalian. Banyak hal yang gak bagus gitu ya. Apalagi di sini ada energi soulmate, energi belahan jiwa tuh sangat kuat. Jadi jiwanya dia ketika jadi jauh dari kamu pun, meskipun ada yang lain, tidak bisa pas gitu ya, karena bukan pasangan jiwanya. Dan emosi dia sekarang bener-bener naik turun banget. Nggak ada kamu tuh bener-bener emosinya tuh naik turun. Kan ibaratnya nggak ada yang bisa kontrol, nggak ada yang bisa support ya. Tuh, orang ini berharap kayak kamu masih mau membuka pikiran kamu, masih mau membuka hati kamu untuk memberikan dia suatu kesempatan gitu ya. Orang ini pingin bicara dari hati ke hati sama kamu, minta maaf, bicara dari hati ke hati ya, pingin jujur sama kamu apa yang sebenarnya dia rasain gitu ya teman-teman. Dan dia berharap banget kayak bisa diberikan sebuah kesempatan untuk bisa mencoba lagi, untuk bisa memulai lagi. Tapi Sora, orang ini layak nggak sih diberikan sebuah kesempatan gitu ya? Di sini ada energi, memang orang ini banyak terlalu narsis ya teman-teman. Ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi sebenarnya ada sisi kalian itu yang juga ada miripnya satu dengan yang lain. Ya mungkin ada ego yang sama, keras yang sama, trauma yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kamu menghadapi dia juga itu seperti menghadapi diri kamu sendiri ya. Orang ini pingin fokus untuk meyakinkan kamu kembali bahwa dia itu layak diberikan kesempatan ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini mulai ada energi bercermin dan sadar sama masalah-masalah dia yang belum kelar ya, shadow-nya dia tuh apa. Jadi kalau Sora di sini ada niatan dia untuk adanya suatu perubahan. Tapi bagaimanapun juga tidak bisa secepat kilat teman-teman. Semua masih pakai proses gitu ya. Tapi kamu akan nanti bisa melihat kebenarannya seperti apa. Jadi gini teman-teman, saran dari kartu Sora, lihatlah dengan pembuktian, dengan kejujuran, dengan apa yang terlihat nanti di depan mata, kamu akan bisa lihat gitu ya. Sebenarnya tuh gimana. Gimana hubungan kalian ke depannya? Apakah ada persatuan kembali? Ya teman-teman. Banyak dari kalian yang masih trauma ya sama red flagsnya dia, banyak hal-hal yang kalian tuh nggak yakin gitu ya sama sikapnya orang ini gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu sangat wajar untuk trauma terhadap banyaknya luka dan red flags yang sudah dia berikan. Saran dari kartu Sora adalah biarkan dia tunjukkan usahanya dia. Nanti kamu bisa nilai dari usaha dia ke kamu seperti apa ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Di sini kan kamu akan lihat apakah orang ini apakah masih berpura-pura atau enggak. Gitu ya. Makanya harus dipakai intuisinya teman-teman. Ya. Jadi lebih kepada bukannya langsung bucin berlebihan gimana, tapi lebih kepada lihat usahanya dia seperti apa. Ya, duduk amati gitu ya teman-teman, dan coba untuk berikan kesempatan. Itu saran dari kartunya Sora ya. Kamu akan lihat nanti di sini, mungkin banget dia akan menunjukkan sama kamu perubahan dia itu seperti apa ya. Kamu kan bisa lihat gitu ya. Orang kan kalau tulus apa enggak akan ketahuan gitu ya. Nggak harus langsung balikan, karena kalau sholat di sini kalian udah banyak yang kayak kepingin udahan aja gitu ya. Tapi cobalah untuk lebih mengamati dulu gitu ya. Apakah dia masih nggak jujur sama kamu? Apakah dia masih nggak mau serius gitu ya? Kalau Sora lihat di sini, kamu sudah nganggapnya udahan gitu ya. Tapi dari diamnya masih kepengen kalian sama-sama. Apalagi di sini memang banyak energi pengkhianatan, makanya kalian banyak luka dan kecewa. Tapi daripada overthinking berlebihan, jadi kenapa nggak lebih santai? Ya, lebih fokus sama diri kamu sendiri gitu ya, sambil lihat situasinya seperti apa. Jadi nggak usah langsung gimana-gimana ya teman-teman
ya. Kamu akan menarik energi yang sama dengan kamu. Kalau energi kamu sudah positif, maka dia akan datang juga dengan sesuatu yang positif, teman-teman. Jadi lebih kepada coba duduk, amati dan renungi dulu sebelum kamu ambil suatu keputusan, ya. Karena di sini kalau Sora lihat kamu tuh punya energi, sebenarnya masih ada perasaan sama dia, walaupun ya memang sakit juga gitu ya. Kak Sora, kapan dong dia akan datang ke saya gitu ya? Pertanyaannya kan ya. Orang ini masih takut-takut, teman-teman. Ya, dia takut. Apakah kamu masih mau terima dia atau nanti kamu cuma akan menyakiti dia lagi? Maksudnya dalam tanda kutip kamu mau balas dendam. Oh, aku ini kesempatan nih, dia udah balik, aku akan nyakitin balik. Tapi di sini ada divine timing. Artinya, orang ini akan datang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, saat diri kamu juga udah lebih siap, ya. Jadi, coba ya, pilih kembali hati kamu, pilih kembali apa hal-hal yang sudah kamu manifestasikan. Jadi coba deh pelajari dulu sebelum ambil suatu keputusan ya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kita kan perlu untuk belajar juga gitu ya. Jadi seorang nggak akan bilang kapan, karena itu memang waktu yang ditentukan sama semesta. Kita coba lihat di sini zodiak yang terungkap, bisa saja zodiak kamu, bisa saja zodiak dia, zodiak kalian gitu ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Scorpio, Pisces, Libra, Leo, Aries, Taurus, dan ada Capricorn. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba alfabet yang mungkin terungkap di sini. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, ya. Bisa jadi plat nomor kendaraan, teman-teman, ya. Silahkan dicek. Dan kamu juga mungkin banget bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke, kamu juga bisa pesan video pembacaan YouTube seperti ini videonya ya. Di Instagram Sora @sora_tarot juga bisa. Beli alat pembacaan, booking kelas buat belajar juga bisa. Pokoknya di Sora semua ada, semua bisa deh ya. Oke. Oke, FSJK EWYP LATO GVYRM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora tunggu di channel yang pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.